Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Pembimbing Tutor dan rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Aldila Sinta Pratiwi dari Karanganyar UPPJJ Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 857373125. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Yang kedua adalah mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Untuk memiliki tubuh yang sehat dan tumbuh secara normal, setiap orang memerlukan zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kandungan zat dalam makanan dapat diidentifikasi dalam suatu pengujian sederhana, tetapi jumlah kandungan setiap zat makanan dalam bahan makanan hanya dapat diidentifikasi dengan cara yang kompleks. Penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut. Karbohidrat atau amilum merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk mengambil amilum di dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan iodium dalam Ki. Amilum yang ditetesi larutan iodium dalam Ki akan berubah warnanya menjadi biru ungu dan biru. Lemak merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. Untuk mengetahui ciri-ciri sumber makanan yang mengandung lemak dapat dilakukan sebagai berikut. Misalnya, minyak goreng, jika bahan dipegang atau diraba maka akan terasa licin, dan apabila ditempelkan pada kertas koran maka kertas akan terlihat meninggalkan bekas minyak pada kertas tersebut. Pada praktikum kali ini saya akan melakukan pengujian pada bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Telur rebus, tahu putih, margarin, biskuit, kentang. Selanjutnya, pisang, apel, nasi, tepung, gula, dan betadin. Makanan ini kita tesesi sebanyak 2-3 tetes. Berikut ini hasil bahan makanan yang sudah ditetesi oleh betadin. Dari tabel pengamatan uji karbohidrat dapat kita lihat bahwa yang mengandung karbohidrat adalah nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Yang tidak mengandung karbohidrat adalah pisang, apel, telur rebus, tahu putih,
margarin, dan gula pasir. Setelah bahan makanan tersebut kita tetesi dengan 2-3 tetes betadine, akan terlihat hasilnya. Apabila berwarna biru, menandakan bahwa bahan makanan tersebut merupakan bahan makanan yang mengandung zat karbohidrat. Dalam praktikum kali ini saya akan melakukan percobaan pengujian pada bahan makanan yang mengandung lemak. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan untuk praktikum ini adalah sebagai berikut: kemiri, singkong, kacang tanah, apel, seledri, margarin, wortel, jagung, santan, minyak, air, dan susu. Senter, sendok, lilin, pipet, dan kertas coklat, dan label pengamatan uji lemak akan memberikan air dan minyak pada masing-masing kertas yang berlabelkan air dan minyak. Ini kita diamkan selama 10 menit. Sambil menunggu, kita mencairkan margarin di atas lilin. Selanjutnya, margarin yang sudah kita lelehkan, kita teteskan di kertas minyak yang sudah disediakan. Selanjutnya, susu kita teteskan ke kertas coklat. Kita lakukan bahan yang lain seperti ini. Selanjutnya kacang tanah. Selanjutnya adalah seledri. Selanjutnya adalah wortel. Selanjutnya, setelah bahan makanan tadi kita teteskan dan kita usapkan ke kertas coklat, kita hadapkan dengan menggunakan sebuah santer. Misal dengan kertas yang kita teteskan dengan minyak. Di sini menandakan bahwa kertas minyak ini meninggalkan bekas bercak. Ini menandakan bahwa minyak mengandung lemak. Santan di sini juga meninggalkan sebuah bercak. Ini menandakan bahwa santan mengandung lemak. Selanjutnya adalah singkong. Di sini singkong tidak ada bercaknya, sehingga singkong tidak mengandung lemak. Kita lakukan percobaan seperti ini dengan bahan makanan yang lain. Hasil pengujian dari bahan makanan tersebut yang mengandung lemak adalah susu, margarin, santan, kemiri, minyak, dan kacang tanah. Sedangkan yang tidak mengandung lemak yaitu seledri, air, apel, wortel, jagung, dan singkong. Berikut ini tabel pengamatan uji lemak menunjukkan bahwa yang mengandung lemak adalah kemiri, margarin, santan, kacang tanah, minyak goreng, dan susu. Sedangkan yang tidak mengandung lemak adalah wortel, seledri, biji jagung, singkong, apel, dan air.
Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa beberapa bahan makanan hanya mengandung salah satu zat gizi, misalnya hanya karbohidrat atau hanya lemak. Tetapi ada pula bahan makanan yang mengandung lebih dari satu macam zat gizi seperti karbohidrat dan lemak sekaligus. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelompokan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya agar pola makan menjadi lebih seimbang dan bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh. Demikian praktikum dari saya mengenai pengujian bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.